mengendalikan hal-hal yang berisik di luar kalau kita nggak bisa mengendalikan hal-hal yang berisik di kepala kita sendiri, gitu kan? Jadi kita kuatkan dulu pondasinya, kuatkan dulu untuk gimana caranya supaya hal-hal yang berisik di kepala kita yang mungkin setiap hari ada aja, hal-hal yang bikin kita berpikir berlebihan. Overthinking itu kan karena kita berpikir berlebihan ya. Over itu kan berlebihan. Thinking ya kita berpikir. Tapi pada akhirnya Pak sebenarnya kita yang memang sudah Allah takdirkan untuk berpikir karena memang kita diberikan otak kan untuk berpikir. Tapi berlebihan itu nggak baik karena bisa membuat kita menganalisis, membuat kita bahkan terhimpit dengan kehidupan kita sendiri padahal kenyataannya nggak seperti itu gitu. Jadi berpikir itu baik karena memang sudah fitrahnya kita Allah berikan otak untuk berpikir, tapi berlebihan dalam berpikir itu yang nggak baik. Apalagi berlebihan berpikirannya itu kebanyakan negatif. Itu yang akan sangat mengganggu kehidupan kita dan pada akhirnya bahkan membuat kita nggak berani melakukan apapun gitu. Makanya gimana caranya supaya kita bisa berdamai dengan overnya ini sehingga kita jadi thinking aja gitu. Kita cukup berpikir aja tanpa harus memikirkan berlebihan. Kita akan membahas kenapa ini bisa terjadi. Kemudian sebenarnya apa yang terjadi di otak kita sehingga kita bisa seperti ini gitu. Dan bagaimana caranya ketika kita tiba-tiba overthinking. Dan selanjutnya gimana caranya supaya kita punya kebiasaan yang nggak bikin kita gampang overthinking. Kenapa? Karena kalau kita sudah tahu ini semua, kita jadi lebih aware dan kita bisa tahu kalau overthinking itu tiba-tiba muncul, kita harus gimana. Kemudian kita kan lebih sadar, aduh ini aku lagi overthinking nih, aku lagi mikir berlebihan nih. Jadinya aku harus kayak gimana gitu. Jadi fungsinya dan alasannya kita bareng-bareng membahas ini supaya kita sama-sama aware dan notice kalau overthinking itu datang. Sehingga kita bisa tahu kita harus ngapain, kemudian apa yang terjadi dan kita harus gimana supaya nggak kayak gitu terus-menerus. Gitu. Boleh, next Min Ai. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu apa overthinking itu gitu ya. Biar kita tahu, nggak sekedar ngomong, aku lagi overthinking banget nih karena kok kayaknya nanti em, kalau misal aku gagal lagi di percobaan selanjutnya, aku pasti bakalan, kayaknya emang aku nggak akan bisa dapetin itu gitu. Terus kita mikir terus, apa ya yang salah dari aku ya? Apa ya yang kurang ya dari usahaku ya kok semuanya tuh ya kok mereka tuh bisa dapetin gitu sedangkan aku nggak bisa gitu atau karena memang aku nggak boleh dapetin ini atau mungkin atau karena aku nggak pantas ya untuk dapetin kayak gitu gitu emang aku nggak layak itu ya gitu jadi pertanyaannya itu nggak cuma satu tapi nyabang itulah overthinking sesungguhnya. Jadi kalau kita kepikiran sesuatu kemudian kita berpikir ya misal nih itu tadi contohnya kita gagal. Kemudian pikiran dan pertanyaan kita dari pikiran itu tuh ada banyak banget gitu. Oh, kayaknya karena aku nggak cukup, aku nggak pantas, aku nggak akan bisa, atau karena ini ya, atau karena ini ya gitu. Jadi bukan satu pertanyaan aja yang menyerang kita, tapi banyak pertanyaan dari diri kita untuk diri kita sendiri. Itu namanya overthinking. Atau mungkin ketika kita sesederhana ini deh, teman-teman pasti pernah yang ngechat ke seseorang gitu ya, entah itu teman, entah itu orang yang pernah kita sayang atau keluarga atau apapun itu gitu. Niat hati kita ngechat sebenarnya untuk memastikan sesuatu misal nih. Tapi karena kita ada tendensi atau perhatian dari chat itu gitu kan. Jadi kita cukup berekspektasi dong kayak oh dia bakalan fast respon nih karena aku nanyain sesuatu hal yang urgensi gitu kan. Ternyata dia nggak balas cepet. Bahkan mungkin nggak dibales berhari-hari gitu. Kita langsung mikir, kenapa dia nggak balas? Ada yang salah kah dengan chatku? Atau atau memang dia nggak suka sama pertanyaan ini? Atau mungkin jangan-jangan dia eh, sibuk ya? Atau dia ngabain chatku nggak sih? Atau emang dia sukanya kayak gitu ya? Orang yang gampang nge-skip chat gitu ya? Atau gimana gitu? Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang kemana-mana dari hal sederhana kita ngechat dan nggak dibalas gitu. Tapi pikiran kita kemana-mana, asumsi kita kemana-mana. Itu yang namanya overthinking. Dan tanpa kita sadari, kita sering melakukan hal itu gitu loh, berulang kali. Maksudnya ada banyak hal kecil, hal sepele yang mungkin sebenarnya faktanya remeh, tapi karena kita berasumsi kemana-mana, jadi seakan-akan itu adalah hal yang besar dan bahaya sekali dan apa ya istilahnya memberatkan kita sekali gitu. Dan
Percaya atau tidak, kalau kita sering sering melakukan hal itu, kayak misal ada hal sepele yang terjadi, kemudian kita langsung overthinking dan lain sebagainya, maka ketika ada hal besar, kita akan lebih membesarkan lagi gitu. Jadi overthinking ini sebenarnya seperti dua mata pisau ya. Sesekali mungkin bagus gitu untuk membuat kita lebih berhati-hati lah istilahnya atau lebih belajar banyak. Tapi kalau sudah berlebihan, dia akan bahaya karena hal kecil akan membuat kita merasa akan kita jadikan sesuatu hal yang besar. Dan itu yang membuat kita takut untuk melakukan hal-hal yang lebih besar karena pikiran kita akan jauh lebih berisik lagi gitu. Karena dalam psikologi artinya dia tuh pikiran kita ini sedang ruminasi atau berulang-ulang. Ruminasi itu kan istilah kalau dulu kita pernah belajar IPA itu kan ada hewan apa namanya ternak ya kalau nggak salah sih sapi ya. Itu kan makanannya itu kan diputer-puter terus ya di pencernaannya gitu. Karena memang itu cara berpikir kita di otak kita gitu. Jadi ada satu fakta, satu kenyataan gitu. Tapi karena hal itu mungkin nggak terjadi sesuai dengan keinginan kita, jadi pikiran kita tuh muter di situ aja dengan memberikan asumsi-asumsi dan pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang lainnya gitu, yang mendukung kenyataan tersebut, seakan-akan mendukung kenyataan tersebut. Padahal belum tentu, karena belum tentu itu menjadi kenyataan, karena itu hanya di pikiran kita gitu. Pikiran kita berulang-ulang memikirkan masalah yang sama. Jadi ada satu fakta, entah itu kecil, sedang atau besar, tapi karena itu terjadi tidak sesuai dengan harapan kita, jadi pikiran kita seakan-akan merasa membuat asumsi supaya itu tuh sesuai dengan kenyataan kita gitu. Dengan pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan-pernyataan itu tadi. Padahal itu hanya di pikiran kita, bukan fakta. Sampai sini kita akhirnya udah tahu ya bahwa sebenarnya overthinking itu hanya berada di otak kita, bukan faktanya, bukan kenyataannya. Karena misal kayak case-nya tadi chat ya, case-nya adalah faktanya adalah kita ngechat dan kita nggak dibales, tidak atau belum dibales. Tapi di pikiran kita, oh dia emang suka nge-skip chat orang ya, oh atau mungkin dia lupa bales ya, atau dia nggak suka dengan kata-kataku, atau mungkin kata-kataku ada yang nyakitin dia atau gimana dan lain sebagainya. Itu kan pikiran kita, bukan faktanya. Faktanya apa ya kita nggak tahu, karena kan itu adalah respon dari orang lain. Dan semakin kita memikirkan respon orang lain, semakin kita berpikir kemana-mana dan kita malah membuat diri kita capek sendiri karena kita nggak tahu yang sesungguhnya itu seperti apa. Dan biasanya tentang masa lalu dan masa depan. Masa lalu di case tadi tuh kayak kita ngirim chat ya, kita ngirim chat sekarang. Tapi pikiran kita kemana-mana sampai beberapa hari gitu. Artinya itu kan sudah berlalu, tapi kita masih mikir ke situ. Atau case-nya kalau masa depan pastinya adalah hal-hal yang berkaitan dengan yang terjadi dan nggak pasti di masa depan. Kayak misal, kita habis break up nih, kita habis selesai hubungan gitu kan. Terus kita takut, nanti kalau aku nggak bisa dapetin yang lebih baik dari dia gimana ya? Nanti kalau misal aku akhirnya sendiri cukup lama gimana ya? Nanti kalau dan nanti kan gimana? Dan pikiran-pikiran lainnya, kekhawatiran-kekhawatiran lainnya tentang masa depan. Jadi overthinking itu akan selalu berputar di masa lalu dan masa depan. Gak akan berputar di hari ini sebenarnya. Pikiran kita itu selalu mengajak kita dengan sesuatu hal yang sudah berlalu dan sesuatu hal yang belum terjadi di masa depan. Kenapa? Karena dua hal ini yang membuat kita merasa hidup. Padahal itu nggak benar-benar membuat kita hidup. Pikiran kita. Yang membuat kita hidup adalah sesuatu hal yang bisa kita lakukan hari ini. Gitu. Dan berisi analisis berlebihan tanpa menghasilkan solusi. Ya asumsi-asumsi, pernyataan-pernyataan, pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kita nggak akan tahu jawabannya gimana gitu pada akhirnya. Jadi overthinking itu bukan hanya berpikir ya, tapi dia itu loop yang berulang kali, muter-muter tanpa akhir. Kalau kita nggak menghentikan itu, kita akan terseret, teman-teman. Kita akan merasa bahwa ini tuh kenyataan gitu. Ini tuh fakta. Padahal hanya pikiran. Hanya sesuatu hal yang terlintas di pikiran. Kita sendiri. Bukan nyata, bukan fakta, bukan kejadiannya. Bukan. Sesederhana kayak tadi misal chat itu ya. Chat itu kan adalah faktanya kita ngechat gitu kan. Tapi asumsi kita kan kemana-mana. Sedangkan kita nggak tahu fakta sebenarnya kenapa dia nggak balas itu kita nggak tahu kenapa gitu kan. Sampai akhirnya mungkin dia balas terus baru ngabarin gitu. Maaf ya aku baru ngabarin gitu karena aku kemarin habis sibuk ini. Oh akhirnya kita tahu faktanya seperti itu sebenarnya. Tapi selama fakta itu belum keluar
dan pikiran kita kemana-mana, akhirnya membuat kita nggak berhenti berpikir, bahkan mungkin mengarah pada suuzon juga dan lain sebagainya gitu. Dan pada akhirnya kita akan capek sendiri dengan hal-hal seperti itu gitu. Dan ada penelitian juga yang mengatakan kalau ini terus-menerus kita lakukan, itu akan membawa kita pada kecemasan yang berlebihan. Overthinking yang kita terima, yang kita terapkan setiap hari, itu kita memudahkan kita untuk cemas, memudahkan kita untuk resah dengan hidup kita gitu. Jadi pada akhirnya sebenarnya yang membuat kita eh, gampang cemas, gampang resah dan takut dengan hidup kita sendiri, itu ya kita sendiri gitu. Karena kita berusaha untuk mengendalikan semua, memikirkan semua, mengasumsikan semuanya, seakan-akan memang ini yang terjadi gitu. Padahal belum tentu seperti itu juga gitu. Padahal kenyataannya seperti ini belum tentu sesuai dengan apa yang kita asumsikan. Maka bagaimana caranya supaya pikiran kita nggak berisik, nggak muter-muter, nggak mengasumsikan ini dan itu, nggak membingungkan ini dan itu. Kita coba cek di slide-slide berikutnya. Boleh next, Min? Ai? Oke, di sini kita harus tahu dulu nih, apa yang akhirnya membuat atau memicu kita tiba-tiba overthinking gitu ya. Karena kalau kita sudah tahu pemicunya, kita lebih sadar nih. Kayak misal case-nya tadi ya, chatnya kita nggak dibalas gitu. Yang pertama, ketidakpastian masa depan. Kita ngechat sesuatu hal dan misal nih, kayak contohnya, aku pernah ngechat ke temanku gitu, aku ngucapin ngucapin selamat ulang tahun gitu ya ke dia. Eh Barakallahu fi umrik gitu ya, selamat ulang tahun dan lain sebagainya. Tiba-tiba dia nggak bales. Aku kayak langsung, hah, kok dia nggak balasnya kenapa gitu. Itu kan ucapan kebaikan ya. Kenapa kok dia tiba-tiba nggak balas gitu kan? Overthinking lah aku. Kayak apa dia lagi marah sama aku atau mungkin dia sibuk gitu. Dan itu sampai berhari-hari gitu kan. Itu kan artinya nggak pasti gitu. Respon mereka itu kan nggak pasti. Respon temanku untuk ngejawab aku tuh kan nggak pasti. Jadi dia nggak ngejawab selama berhari-hari gitu. Dan itu semakin bikin aku overthinking kayak kenapa kok tiba-tiba nggak balas gitu. Atau mungkin aku malah kepikiran atau dia lagi sakit atau gimana gitu. Tapi kok ada update-annya gitu. Tapi kenapa kok dia nggak balas chatku gitu. Itu kan kita jadi mikir kemana-mana. Karena itu nggak pasti. Kenapa nggak pasti? Karena itu adalah respon orang lain. Respon orang lain itu adalah sesuatu hal yang nggak pasti. Kemudian pengalaman menyakitkan di masa lalu. Ternyata setelah aku telisik, mungkin karena memang aku ada khawatiran kalau misal chatku nggak dibales gitu. Karena ada orang dulu, aku pernah ada kejadian ketika aku ngechat sesuatu seseorang gitu ya dengan long text gitu, dengan chat yang panjang, ternyata chat itu nggak dibales dan itu menyakitkanku gitu. Itu bikin aku kecewa banget. Dan aku trauma untuk ngechat kayak gitu lagi. Kemudian hari ini aku memutuskan untuk ngechat panjang, ngucapin ulang tahun ke seseorang dan nggak dibales. Dan itu bikin aku overthinking lagi. Ternyata case-nya adalah karena dulu aku pernah kecewa seperti itu. Sehingga ketika ada kejadian yang sama, aku akhirnya ngerasa kecewa lagi gitu. Itu salah satu pemicunya juga. Kemudian takut membuat keputusan yang salah. Setelah dulu aku ngelakuin seperti itu, kemudian aku kecewa, ternyata ada orang juga yang nyalahin aku. Kamu ngapain ngechat panjang-panjang kayak gitu kalau ternyata nggak diabaikan, kayak kalau ternyata nggak di apa ya, nggak direspon. Ngapain kamu gini-gini gini gitu. Ada yang nyalahin, yang berujung penyalahan itu membawaku pada rasa bersalah hari ini. Akhirnya kayak aku mikir, kayaknya aku salah deh ngechat dia kayak gitu gitu. Padahal sebenarnya enggak apa juga gitu. Tapi memang banyak hal dari diri kita di masa lalu, respon-respon yang terjadi di masa lalu itu terbawa sampai sekarang dan itu salah satu juga yang membuat kita merasa hal-hal yang terjadi hari ini, overthinking kita tuh nggak pantas untuk kita apa ya, maksudnya sesuatu hal yang kita lakukan ini nggak pantas untuk kita lakukan dan itu bikin kita overthinking gitu. Salah satunya itu tadi case-nya kalau misal aku ketika aku ngucapin ulang tahun ke temenku itu tadi. Kemudian perfeksionis, seseorang yang merasa semuanya harus berjalan sesuai dengan yang dia rencanakan, itu sangat sangat rentan untuk overthinking. Kita akan merasa bahwa semuanya harus sesuai dengan yang kita rencanakan. Kalau aku ngechat dia, ya dia harus balas gitu. Kalau enggak, berarti aku gagal. Berarti ada yang salah sama aku gitu. Padahal balasan dia, respon dia itu adalah sesuatu hal yang di luar kendali kita. Dan kita nggak bisa maksain itu gitu. Terus tiba-tiba kita nge-spam atau mungkin kita ngepoin atau mungkin kita mencari tahu
Kenapa kok dia nggak balas gitu kan? Malah capek ke kita sendiri. Dan keinginan untuk mengontrol segala hal. Ini pasti juga ya. Kita pengen semuanya sesuai sesuai dengan keinginan kita, berjalan sesuai dengan harapan kita. Jadi itu yang pada akhirnya semakin menekan kita untuk berpikir kemana-mana, pengen mengendalikan semuanya. Kemudian pastinya trauma relasi atau pengkhianatan. Kalau misal kita sebelumnya pernah dikhianati, pernah dikecewakan, pernah disakiti dan lain sebagainya, kemudian tiba-tiba ada luka ya otomatis kalau misal kita habis dibohongi, dikecewakan dan lain sebagainya itu kan ada sesuatu hal yang menyakitkan pernah terjadi dan itu kan nggak sepenuhnya bisa membaik gitu. Membaiknya pasti akan berproses dan di tengah proses itu kemudian kita berusaha untuk kembali melakukan sesuatu hal tapi ternyata nggak sesuai dengan kenyataan kita langsung mikir lagi, duh kayaknya ini ada yang salah deh, atau mungkin aku memang nggak boleh ya ngechat kayak gitu atau malah em, kayaknya nggak, kenapa ya dia kok nggak bales ya, atau dia emang suka mengabaikanku gitu karena pernah diabaikan, karena pernah ditinggalkan akhirnya kita merasa diabaikan lagi, ditinggalkan lagi, mikir kemana-mana lagi gitu. Jadi banyak hal yang memicu overthinking kita dan hidup manusia tuh pasti akan diselingi dengan hal ini sebenarnya. Jadi kita akan hidup bersama ini sebenarnya, dan tugas kita bukan berarti apa ya memaksa kita supaya tetap ada di situ gitu atau mungkin mengendalikan semuanya atau terus aku harus gimana hidup dengan overthinkingku gitu ya. Kita cukup menyadari bahwa kita memang sedang overthinking, kita sedang berpikir berlebihan, kemudian meletakkan hal tersebut. Karena setiap hari, ya, kapanpun, dimanapun, kalau ada kejadian-kejadian yang membuat kita nggak nyaman, kita kan pasti mikir kemana-mana. Overthinking itu pasti akan datang. Dan kita akan hidup berdampingan dengan itu. Cukup kita menyadarinya bahwa memang kita hidup berdampingan dengan itu. Seperti halnya kita hidup berdampingan dengan rasa kecewa, rasa sedih, marah, dan lain sebagainya. Kita kan hidup dengan hal-hal seperti itu. Maka tugas kita adalah gimana caranya supaya kita bisa berdamai dengan itu. Kita bisa apa ya, hidup bersama dengan tenang dengan hal-hal seperti itu. Banyak orang yang overthinking karena ingin kepastian yang sebenarnya tidak bisa dimiliki manusia sepenuhnya gitu. Makanya manusia butuh tawakal untuk hasil yang sudah untuk segala hasil dari usaha yang sudah kita lakukan itu biar menjadi hak prerogatifnya Allah. Untuk segala hal yang sudah pernah kita lakukan kemudian di luar kendali kita, respon orang lain, perasaan orang lain itu biar menjadi urusan mereka gitu. Jangan memaksa diri kita untuk kembali memegang hal tersebut. Kayak misal itu tadi ya case-nya aku gitu ngechat ngucapin ulang tahun ke temanku dan kemudian nggak dibalas sama dia. Ya sudah, itu adalah hak prerogatifnya dia, urusan dia, respon dia seperti apa, dan itu sudah di luar kendaliku. Yang penting aku sudah berniat baik. Yang sering membuat kita overthinking itu adalah karena kita memberikan perhatian dan tendensi ketika kita melakukan sesuatu hal untuk orang lain. Misal itu tadi, kayak aku ngucapin ulang tahun ke seseorang gitu, ke teman dekat gitu, ternyata dia nggak balas-balas sampai berhari-hari, berminggu-minggu. Atau kita habis melakukan kebaikan gitu ya, kita habis ngirim hampers misal nih, tapi kok nggak diposting hampersnya gitu, atau mungkin kok nggak apa ya istilahnya, kok nggak ngucapin makasih atau apa dan lain sebagainya gitu. Kita langsung overthinking kemana-mana. Atau misal kita habis usaha maksimal nih untuk memperbaiki semuanya gitu ya, kita memperbaiki hubungan kita dengan seseorang dan lain sebagainya gitu. Kemudian kok responnya malah seperti ini gitu. Akhirnya kita overthinking kemana-mana. Kita overthinking karena ada over respon dalam usaha kita gitu. Ada over tendensi dalam apa yang sedang kita lakukan itu gitu. Dan kita berharap, kita berpikir, kita berasumsi bahwa dengan ada hal-hal yang lebih kita lakukan untuk hal tersebut, maka hasilnya, responnya itu juga harus sebanding gitu. Dan ketika itu tidak sebanding, akhirnya overthinkingnya datang gitu. Jadi gimana supaya kita nggak seperti itu lagi? Kita harus tahu bahwa entah itu kita over, entah itu kita biasa saja, entah itu kita sedikit melakukan sesuatu hal, ya sudah, itu adalah kapasitas diri kita untuk melakukan hal tersebut. Untuk hal-hal yang di luar itu semua, di luar diri kita, itu adalah bukan kendali kita. Dan kita butuh tawakal untuk apa? Ya untuk kita menyerahkan hal-hal itu ke Allah gitu. Respon orang lain, kemudian ucapan apa ya terima kasih atau mungkin respon gimana pun dari orang lain itu hal-hal yang di luar kendali kita dan kita membutuhkan Allah untuk
menyerahkan itu semua kayak ya sudah, kalau mereka membalas dengan sesuai dengan harapan kita, artinya memang Allah menggerakkan dia untuk melakukan hal tersebut. Tapi kalau ternyata enggak, ya sudah, berarti memang kapasitasnya dia hanya untuk melakukan hal tersebut gitu. Dan it's okay, pada akhirnya kebaikan yang kita lakukan tetap Allah nilai, tetap Allah ambil gitu. Jadi butuh tawakal itu untuk menjadi jembatan dari kekecewaan kita, dari overthinking kita, supaya kita serahkan aja sama Allah gitu. Batas kita itu hanya untuk ikhtiar ini. Di batas ini itu adalah tawakal, ya sudah kita serahkan aja ke Allah. Dan itu sangat bisa meminimalisir overthinking kita. Kayak ya sudahlah, biar aja Allah yang bales gitu. Oh ya sudahlah, biar Allah aja yang tahu gitu. Karena kita tahu kapasitas kita sudah melakukan yang terbaik. Boleh next, Min Ai? Oke, di sini ada beberapa penyebab juga yang akhirnya membawa kita untuk berpikir berlebihan. Yang pertama, bias negatif dalam memproses informasi. Fun fact-nya, teman-teman, kenapa kita mudah overthinking ya? Karena memang otak kita itu jauh lebih sensitif, jauh lebih peka dengan hal-hal negatif dibandingkan hal positif. Makanya kenapa kita lebih gampang berpikiran buruk dibandingkan berpikiran positif. Kita lebih gampang ngejudge ke diri kita. Kamu nggak akan berhasil, kamu lemah, kamu nggak pantas, kamu tambah jelek, kita lebih gampang untuk melakukan hal tersebut dibandingkan melakukan untuk kamu hari ini cantik loh, kamu pasti berhasil, kamu pantas, kamu bisa untuk melakukan hal tersebut, kamu layak mendapatkan ini, kamu bisa melalui hal ini. Otak kita lebih mudah ngomong yang pertama dibandingkan ngomong yang kedua. Kenapa? Ya memang otak kita lebih sensitif dengan hal tersebut gitu. Hal yang negatif tuh otak kita tuh pinter banget untuk ngajakin kita ke sana. Maka dari itu kenapa kita harus apa ya, lebih sering-sering ngomong afirmasi positif, kemudian bisa lebih sering ngajak hal-hal baik tentang ngomong baik-baik ke diri kita, supaya ketika ada satu pikiran negatif, itu kita nggak langsung apa ya istilahnya, ada pikiran negatif tuh nggak langsung ke bawah, pikiran negatifnya tuh semua kebanyak apa lebih berkembang gitu loh. Kita akan lebih ngajak otak kita mikir pelan-pelan positif lagi. Karena sangat sensi banget dengan hal-hal negatif gitu. Makanya kalau ada satu kegagalan, kita tuh langsung merasa bahwa yang gagal itu bukan kejadian itu, tapi diri kita. Kita gagal dalam berhubungan ya. Kita punya hubungan, kemudian kita putus atau divorce atau apapun itu. Kita merasa hidup yang gagal itu bukan hubungannya aja, tapi diri kita, hidup kita, masa depan kita. Semuanya langsung gagal semuanya. Rasanya seperti itu. Karena memang otak kita memproses pertama kali dengan hal-hal buruk itu sebesar itu gitu. Itu memang sudah kinerja otak kita. Makanya kenapa kita butuh untuk eh, afirmasi positif, kita butuh menyembuhkan, kita butuh memproses, bahkan kita butuh ke terapis ya untuk me- mengembalikan banyak hal tentang kesadaran diri kita, kebaikan-kebaikan diri kita. Karena memang kalau kita sendirian untuk memproses itu cukup berat dan kita akan apa ya, terbawa terus dengan hal-hal negatif dari pikiran kita sendiri. Makanya kenapa banyak orang yang pada akhirnya depresi, kemudian ngedown, terus apa ya, dengan kondisi-kondisi psikis yang cukup berat juga untuk menjalani hari-harinya. Karena memang faktanya seperti itu gitu. Di otak kita itu memang sekompleks itu gitu. Otak cenderung fokus pada ancaman dan kesalahan. Ada satu ancaman, ada satu kesalahan kecil, kita akan menjadikan itu besar sekali. Tapi ketika ada satu kebaikan, ada satu nikmat, kita kayak ya sudah biasa aja gitu. Makanya kenapa kalau setiap kita aku selalu ngajakin untuk gratitude kayak tadi ya, untuk ngucapin syukur, kemudian untuk berterima kasih, untuk memaksimalkan diri kita bersama-sama supaya lebih aware dengan kebaikan-kebaikan itu gitu. Karena kebaikan-kebaikan itu harus kita notice berulang kali dan kita butuh effort untuk melakukan itu. Tapi kalau keburukan, nggak usah kita cari, kita udah nemu. Kita bangun tidur, kemudian kayak misal nih, kita nggak jadi sahur ya, nggak sahur gitu. Nggak sahur, terus kayak ngerasa, aduh, nggak sahur nih gitu. Kuat nggak ya? Ada beberapa orang yang kalau misal dia sudah terbiasa puasa, nggak sahur, kayak ya sudahlah gitu kan. Dia akan lanjutin puasanya gitu. Tapi ada orang-orang juga merasa, aduh, nggak sahur, udah nggak usah puasa gitu. Hal-hal buruk dalam hidup kita, dalam diri kita tuh gak usah dicari, dia udah muncul sendiri dan kita sangat mudah untuk apa ya istilahnya, memprosesnya itu sangat mudah. Tapi hal baik itu yang sangat susah untuk kita biasakan di dalam pikiran dan hati kita gitu. Makanya kita butuh banget untuk sering-sering ngomong baik ke diri kita sendiri.
Kemudian kurangnya kontrol kognitif atau kontrol pikiran kita ya. Kita tahu nih kalau hal negatif tuh gampang banget untuk kita pikirin, kita dapetin gitu. Dan karena kita tahu, terus kita biarin dia berpikir berpikir liar kemana-mana, sampai akhirnya ujung-ujungnya kita nggak ngapa-ngapain. Kayak kemarin ada case ya, ada salah satu temen yang kita one on one itu, dia sharing kalau misal setelah dia selesai hubungannya gitu ya, dia kan jadi overthinking tuh. Dia merasa bahwa dia nggak akan bisa ngapa-ngapain setelah hubungannya selesai gitu. Dia takut nanti ke depannya gimana. Kemudian udah banyak overthinking yang dia pikirkan dan pada akhirnya dia nggak ngapa-ngapain gitu. Dia hanya terpenjara di dalam kamarnya. Dia akhirnya nggak bisa kemana-mana, nggak bisa produktif, nggak bisa ngapa-ngapain karena dia terjebak oleh pikirannya sendiri gitu. Dan itu hal yang wajar sebenarnya. Karena memang seperti yang aku bilang ya, otak kita tuh sangat mudah untuk apa ya istilahnya, menangkap dan mengizinkan pikiran negatif itu kemana-mana gitu. Nah, tugas kita adalah menyadarinya untuk kemudian mengendalikannya. Kalau kita nggak mengendalikan dan nggak menyadarinya, maka kita akan terjebak di situ dan ya udah kita nggak akan ngapa-ngapain. Makanya kenapa kalau orang berduka ya, maksudnya berduka dalam artian bukan grief ketika ditinggal untuk selama-lamanya, tapi konteksnya ketika seseorang sedang berpisah gitu ya, entah lagi putus atau divorce itu ada masa apa ya masa dukanya juga, maksudnya masa untuk dia benar-benar masa berat sekali bebannya gitu. Karena dia akan memproses itu dengan cukup lama gitu. Dan kalau dia sudah mulai sadar nih, aduh ini kayaknya hidupku sudah nggak baik-baik saja gitu kan, udah nggak baik nih. Akhirnya dia mulai datang ke terapis dan alhamdulillahnya si teman kita kemarin yang dia ikut one on one itu dia menyadarinya gitu. Dia memang tahu 2 bulan terakhir itu hidupnya sangat berat sekali dan dia tidak produktif sekali karena dengan banyaknya overthinking itu gitu kan. Dan dia menyadari bahwa aduh udah nggak sehat nih sampai akhirnya dia kena asam lambung dan lain sebagainya. Kemudian dia akhirnya memutuskan untuk ke psikolog karena memang dia menyadari sudah ada yang nggak beres dalam tubuhnya gitu. Dan itu adalah langkah yang baik karena kita sadar kita nggak bisa menyelesaikan ini sudah sendirian itu udah nggak bisa. Maka kita butuh ke terapi gitu kan. Akhirnya dia ke psikolog, dia cerita dan lain sebagainya. Terus akhirnya pelan-pelan terurai dan akhirnya alhamdulillah pelan-pelan sembuh juga. Terus ya kita bersama juga ya di TikTok bareng-bareng ngobrol dan lain sebagainya. Akhirnya pelan-pelan dia mulai membaik, overthinkingnya mulai mereda, sudah terurai dan lain sebagainya gitu. Jadi memang em, otak kita itu Masya Allah banget ya Allah memberikan dan menciptakan kita sebagai makhluk yang sebaik ini gitu kan dengan segala kekurangan dan kelebihannya gitu. Maka dari itu ketika Allah tahu bahwa kita kesulitan untuk memproses itu, Allah juga memberikan kita kemampuan untuk notice gitu bahwa memang ada sesuatu hal yang nggak beres dengan diri kita. Dan kita cukup untuk menyadari hal itu, untuk kemudian mengendali dan memproses. Karena kalau nggak gitu, hidup kita sendiri yang akan terancam teman-teman dari hal-hal yang di luar kendali kita. Jadi kita merasa terancam, kita merasa nggak aman dengan sesuatu hal, itu memang iya dari luar gitu. Tapi yang membuat ancaman itu besar atau kecil, pada akhirnya sebenarnya cara kita memproses hal tersebut gitu. Bagaimana caranya dan apa yang menyebabkan dan lain sebagainya itu pada akhirnya ada dalam diri kita sendiri. Jadi kalau ingin hidup kita membaik, ya kita harus baik sama diri kita sendiri. Kuncinya di situ. Kemudian perbedaan gaya berpikir. Ya, setiap orang kan punya cara berpikir beda-beda ya. Ada yang dia bisa dengan mudah untuk merespon hal positif atau memberikan makna positif dari setiap kenyataan. Tapi ada juga yang dia harus berkeluh kesah dulu atau mungkin harus menyalahkan keadaan dulu terus baru akhirnya dia bisa berpikir positif dan lain sebagainya. Dan it's okay, nggak apa-apa sekali gitu. Setiap dari kita punya cara berpikir yang berbeda, jadi nggak perlu untuk memaksakan langsung berpikir positif dan sebagainya. Lagian juga nggak ada juga sih orang yang mendapatkan kesulitan, mendapatkan musibah, kemudian langsung berpikir positif itu juga nggak ada gitu. Pastinya akan dia sedih dulu, akan apa ya istilahnya marah dulu mungkin dan lain sebagainya, baru bisa berpikir positif. Dan yang terakhir, ketidaksesuaian harapan dan realita. Makanya kenapa aku selalu berpesan ke teman-teman dan ke diriku sendiri ya, bahwa dari harapan dan kenyataan itu harus ada keimanan sebagai jembatan. Ya kayak tawakal tadi. Supaya apa? Supaya kalau ternyata kenyataan yang nggak sesuai dengan harapan kita masih punya keimanan gitu. Kita masih punya keyakinan bahwa ini adalah yang terbaik menurut Allah. Dan itu akan menurunkan beberapa persen overthinking kita. Karena ya kita sudah menyerahkan hal-hal yang di luar kuasa kita, di luar kendali kita sama Allah. Kayak ya udahlah, ini yang terbaik dari Allah gitu. Boleh next, Min Ai?
Oke, overthinking itu seakan-akan memberi ilusi kontrol. Karena kan yang di awal tadi aku bilang kalau misal eh, yang bikin kita overthinking itu karena ada kejadian yang nggak sesuai dengan harapan kita. Jadi untuk berusaha mengontrol hal tersebut, berusaha untuk seakan-akan kenyataan itu menjadi sesuai dengan harapan kita. Jadi kita membuat asumsi-asumsi liar supaya itu terjadi sesuai dengan kehendak kita gitu. Padahal semakin liar asumsi kita, semakin kemana-mana berpikir kita tentang kenyataan tersebut, semakin itu tidak apa ya, tidak menunjukkan fakta sebenarnya, dan itu malah membuat kita capek sendiri gitu. Karena fakta itu kan dan kenyataan itu kan hal-hal yang sudah di luar kendali kita ya untuk terjadi seperti apa. Dan tugas kita bukan ke sana gitu. Otak kita ngerasa kalau aku terus mikiran ini, aku akan ketemu jawabannya. Aku bakal tahu nih bakalan endingnya kayak gimana gitu. Jadi kita menebak-nebak hal kosong yang belum terjadi ini untuk ngefixin supaya kenyataannya tuh bisa sesuai dengan harapan kita gitu. Dan itu memang sebenarnya cara otak kita untuk menenangkan kita. Itu hal positif sebenarnya. Yang seperti aku bilang ya bahwa otak kita tuh sebenarnya sangat sempurna Allah ciptakan cara berpikir kita juga gitu. Itu untuk membantu menenangkan kita juga sebenarnya. Tapi kalau sudah berulang kali, sudah banyak pertanyaan dan asumsi-asumsi yang eh, kemana-mana, itu malah akan bahaya gitu. Jadi overthinking itu dua mata pisau karena untuk sesekali, untuk sedikit-sedikit itu bisa membawa kita pada eh, keadaan di mana menenangkan diri kita. Tapi kalau berlebihan malah mengganggu kita gitu. Padahal yang terjadi adalah masalah diputar berulang terus tanpa solusi dan kita akan semakin karena sudah berlebihan nih. Akhirnya kita akan semakin cemas, kita akan semakin stres, akhirnya moodnya buruk. Akhirnya kita bad mood, akhirnya kita malas buat ngapa-ngapain dan akhirnya nggak ngelakuin apapun. Kayak misal kita sedang mengusahakan A, kita udah takut duluan nih. Aku mau coba, misal usaha nih ya. Aku pernah juga, aku coba usaha A nih, dagang. Aku nyoba jualan A gitu. Sebelum jualan, aku udah mikir, nanti kalau misal nggak ada yang beli gimana ya? Ini bakalan ada yang suka nggak ya? Atau mungkin nanti yang jualan ini lo udah banyak, nanti bakalan laku nggak ya? Dan segala pertanyaan-pertanyaan tersebut, sehingga ujung-ujungnya kita nggak jadi jualan. Ujung-ujungnya kita nggak jadi ngapa-ngapain gitu. Tapi ketika kita mencoba untuk langsung melakukannya gitu kan, nggak peduli nanti ke depannya seperti apa, karena kita masih belum ketemu faktanya gitu. Kita masih belum ketemu fakta bahwa dagangan kita nggak akan laku. Kita belum ketemu fakta bahwa nggak ada yang beli. Kita belum ketemu fakta bahwa apa ya istilahnya nanti ada yang niru dagangan kita dan sebagainya. Kita belum ketemu fakta itu. Itu masih ada dalam pikiran kita aja gitu. Tapi karena itu kita pikirin terus-menerus gitu, kita takutin terus-menerus, akhirnya kita nggak ngapa-ngapain dan ya kita nggak pernah ketemu fakta itu sebenarnya. Jadi mulai sekarang, mari kita bareng-bareng belajar untuk membedakan mana yang fakta, mana yang pikiran kita saja. Karena itu yang akan sangat mempengaruhi eh, bagaimana cara kita untuk berdamai dengan overthinking kita. Yaitu kita harus pinter-pinter membedakan mana yang fakta dan mana yang hanya pikiran kita saja. Rumination adalah apa ya? Bisa membuat pikiran kita tuh semakin stres gitu, semakin memperpanjang pikiran kita untuk merasa kita nggak akan bisa ngelakuin itu, bikin kita nggak berhak untuk dapetin itu, dan akhirnya self worth kita, keberhargaan diri kita, kelayakan diri kita itu semakin berkurang hanya karena pikiran kita. Makanya kenapa orang sakit fisik itu ya, itu bisa disebabkan oleh pikiran sendiri. Kemudian bahkan asam lambung pun juga bisa disebabkan oleh stres pikiran sendiri. Karena pikiran kita tuh memberikan pengaruhnya tuh sebesar itu untuk diri kita gitu. Kalau kita nggak pinter-pinter berdamai dengan pikiran kita, ya kita akan habis dengan pikiran kita sendiri. Bahkan fisik kita pun bisa habis dengan pikiran kita sendiri. Boleh next, Minai? Bahkan ada juga penelitian, aku baru ingat, yang mengatakan bahwa semakin sering kita overthinking, ritme jantung kita itu juga akan semakin, apa ya, grafiknya tuh juga akan terganggu gitu loh. Apalagi overthinkingnya tuh nggak sehari dua hari gitu. Maksudnya kayak sampai berlarut-larut gitu, memikirkan satu kenyataan aja itu sampai berlarut-larut, berminggu-minggu, berbulan-bulan gitu. Ritme di jantung kita itu juga akan terpengaruhi gitu si grafiknya. Itu ada penelitiannya juga. Jadi pikiran kita tuh seberpengaruh itu ke tubuh.
kita. Makanya kan sekarang banyak juga apa namanya informasi yang mengatakan bahwa kayak penyakit-penyakit autoimun, terus apa namanya kanker juga, terus apa pokoknya penyakit-penyakit yang berat itu salah satunya pemicunya adalah ketika kita banyak menahan perasaan, kemudian berpikir kemana-mana, kemudian ya kita pusing dengan diri kita sendiri gitu. Yang itu akhirnya membuat secara fisiologis kita, secara tubuh kita itu juga akhirnya memberikan respon untuk menunjukkan bahwa memang ada sesuatu hal yang berat sekali kita tanggung gitu. Makanya sebisa mungkin overthinking kita, pemikiran-pemikiran kita, kita damaikan. Karena kita hidup bersama mereka gitu. Kita hidup dengan overthinking kita. Tugas kita bukan bukan menghilangkan overthinking itu, tapi kita berdamai dan mengendalikannya. Karena itu nggak akan bisa kita hilangkan teman-teman overthinkingnya. Dampaknya itu bisa, yaitu kecemasan itu pasti ya. Kita akan cemas, kita bakalan takut, kita bakalan resah gitu. Terus kalau sudah puncaknya itu juga bisa menyebabkan depresi juga. Kemudian sulit untuk ngambil keputusan, ujung-ujungnya nggak ngapa-ngapain. Kayak tadi contoh case-nya kalau misal kita pengen jualan, pengen buka usaha gitu ya. Kita udah overthinking dulu dan lain sebagainya. Akhirnya kita nggak ngapa-ngapain. Terus insomnia ini yang mungkin sering dialami oleh sekarang ya teman-teman sekarang terutama Gen Z, Gen milenial juga gitu ya. Yang tidurnya malam-malam bukan karena ngerjain tugas atau kerjaan tapi karena mikirin sesuatu hal yang berat banget, berisik banget pikirannya akhirnya scrolling-scrolling TikTok dan sosial media sampai jam 1 jam 2 dan lain sebagainya. Karena pikirannya terlalu berat, terlalu berisik. Jadi kita berusaha untuk mencari ketenangan itu dengan scrolling sosmed dan lain sebagainya. Akhirnya kita nggak bisa tidur. Dan jam tidur yang terus-menerus kita biarkan seperti itu pada akhirnya akan menggerogoti tubuh kita juga gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya hal negatif yang tubuh kita dapatkan, diri kita dapatkan ketika kita terus-menerus mengizinkan overthinking itu tuh berlarut gitu, tanpa menyelesaikan overthinking tersebut. Dan kelelahan mental pastinya. Jadi kita gampang uring-uringan, kita gampang kesel dan lain sebagainya karena sudah di tahap yang kesel banget gitu. Maksudnya kayak pikirannya sudah seberisik itu, udah kemana-mana banget, jadi kita nggak tahu harus ngapain, dan ujung-ujungnya capek sendiri gitu. Makanya aku bilang kan capek, karena kita berusaha mengendalikan hal-hal yang di luar kendali kita. Boleh next, Min Ai? Oke, terus apa sih yang perlu kita lakukan atau yang bisa kita lakukan supaya kita gak overthinking? Maksudnya bisa mengendalikan ya, atau kita bisa berdamai dengan overthinking, karena ingat, overthinking itu nggak untuk dihilangkan, karena kita hidup bersamanya, tapi tugas kita adalah berdamai, dan gimana caranya supaya overthinking itu tidak mengganggu rutinitas kita. Yang pertama, sadari bahwa pikiran itu bukan fakta. Nah, ini kan yang aku tadi juga notice dari awal berulang-ulang ya. Kita harus membedakan mana yang pikiran dan mana yang fakta. Misal, kita jualan tadi ya, pikiran kita kan mikir nanti kalau nggak ada yang jual gimana? Nggak ada yang jual, nggak ada yang beli gimana? Nanti kalau ada yang niru usahaku gimana? Nanti kalau nggak rame gimana? Nanti kalau nggak balik modal gimana? Nanti dan lain sebagainya. Nanti gitu kan. Itu adalah pikiran kita. Faktanya adalah kita belum coba apa-apa. Kita baru punya ide, eksekusinya aja belum gitu. Itu faktanya. Kita belum eksekusi, tapi kita sudah mikir kemana-mana. Jadi mari kita bedakan. Kalau kita sudah bedakan, oke, oh iya ya, aku ini masih mikirin sih. Aku aja belum beli bahan, aku aja belum ngapa-ngapain, aku aja belum konsep. Cuma pikiran aja masih gitu. Jadi kalau kita sudah mulai sadar, mulai aware, oh ini ternyata fakta, oh ini pikiran. Kita jadi lebih tahu bahwa ini masih belum kejadian kok gitu. Dan itu bisa cukup menenangkan kita. Pinter-pinter notice ketika kita mikirin sesuatu hal, kita langsung sadari, ini pikiran atau kenyataan. Cara tahu kenyataannya gimana ya? Kita lihat aja apa yang kita lakukan hari ini gitu. Apa yang kita lakukan hari ini, apa yang terjadi dengan diri kita hari ini, itu adalah faktanya. Faktanya kita ngapain, ya itu yang terjadi. Faktanya kita dapat apa, itu yang terjadi. Lah faktanya kita cuma rebahan loh, masih rebahan. Tapi seakan-akan kita berpikir bahwa nanti nggak ada yang beli, nanti nggak akan nggak ada yang suka, nanti bakal banyak yang head comment dan lain sebagainya. Kita belum ngapa-ngapain, kita masih mikir, kita masih diem ini. Berarti faktanya adalah ya kita masih berpikir, kita masih rebahan, kita masih belum melakukan apa-apa, itu faktanya. Jadi kita bedakan mana yang fakta, mana yang pikiran kita. Kemudian grounding ke realitas. Jadi kita menyadari ke diri kita lagi hari ini.
Tanya aja ke diri sendiri sesederhana. Makanya tadi kan aku juga bilang yang menunjukkan kenyataan